Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah perlindungan konsumen. Kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, ada Antakiana Yolanda, ada Natasha Bella, Francisca, dan Ayu Mega. Latar belakang perekonomian berkembang dalam bidang perdagangan nasional dan perindustrian telah menghasilkan berbagai barang bervariasi dan konsumsi jasa. Ditambah pula dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang sudah didukung dengan kemajuan teknologi yang memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Akibatnya barang dan jasa yang telah ditawarkan bervariasi baik produk luar negeri maupun produk dalam negeri sendiri. Yang kedua, pangan adalah suatu kebutuhan dan hak dasar dari manusia. Penyediaan pangan tidak hanya menyangkut jumlahnya, tapi juga keamanannya. Aspek dari keamanan pangan sangat penting karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Selain itu pula dengan merupakan kebutuhan esensial bagi seluruh manusia untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya, Pembahasan pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas penjualan jajanan pasar tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya terhadap konsumen. Yang kedua, bagaimanakah upaya BPOM terhadap peredaran jajanan tradisional yang mengandung zat pewarna berbahaya berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha Bella. Pembahasan pertama, sebelum meninjau bagaimana pertanggungjawaban, harus mengetahui apa itu pertanggungjawaban produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, atau produser manufaktur, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan atau seller distributor produk tersebut, juga terhadap orang atau badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel dan pergudangan. Demikian juga para agen dan pekerja dari badan-badan usaha tersebut. Lanjutannya, tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti rugi terhadap apa yang didagangkannya dan atau ditawarkannya kepada konsumen dimulai pada pasal 19 sampai dengan 24 dalam pasal 19 UU PK nomor 8 tahun 1999, yaitu 1. Kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti ruginya. Kedua, perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku masuk dalam ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pengganti barang dan atau jasa yang jenis atau setara nilainya. Ketiga, tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi untuk dilaksanakan pemberian ganti rugi. Keempat, tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan terkait pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Pembahasan kedua dilanjutkan oleh Francisca. Tugas BPOM turut melakukan pengawasan terhadap zat pewarna tertentu yang dilarang untuk menjadi komponen pangan. Di samping itu, hal yang lain turut ditegaskan di sini ialah rodamin B dan metanil yellow sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239 Menkes per 5/1985 tentang zat pewarna tertentu yang dilarang sebagai bahan berbahaya. Yang pertama, sistem pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif mencakup pengawasan pre-market dan post-market, yaitu standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar
regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Standarisasi dilakukan terpusat dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Yang ketiga, penilaian atau pre-market, yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Yang lanjutannya, keempat, produk obat dan makanan yang beredar serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilan, dan pengawasan label atau penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan BPOM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau atau perbatasan dilakukan oleh pos pengawasan obat dan makanan. Dan yang terakhir, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah obat dan makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Selanjutnya dibacakan oleh Ayu. Lanjutan adalah penegakan hukum di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justisia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran obat dan makanan dapat diproses secara hukum pidana. Badan Pengawas Obat dan Makanan Daerah Bali mempunyai tugas utama berdasarkan pasal 67 Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Balai BPOM Unit Pelaksanaan Teknis berdasarkan pasal 2 Peraturan Kepala BPOM nomor 14 tahun 2014. Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yaitu yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Slide selanjutnya. Fungsi pelaksanaan pengawasan BPOM disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor hukum. Dari fenomena yang terjadi tersebut dapat diidentifikasi bahwa hukum yang dibentuk tersebut dipandang tidak mencerminkan adanya keadilan. Untuk mencapai suatu keadilan, maka masyarakat menghendaki agar harga dan zat pewarna makanan haruslah lebih murah, sedangkan pewarna tekstil haruslah lebih mahal. Sehingga masyarakat akan beralih pada zat pewarna makanan yang dikehendaki oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah faktor sarana dan fasilitas pendukung, pemahaman dari aparat penegak hukum yang masih bersifat praktis konvensional sehingga terjadi banyak kehambatan dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat melakukan self-compliance di mana penegak hukum tidak mampu menjelaskan efek samping yang ditimbulkan dari pengguna zat tersebut, serta seringkali bertindak untuk mendominasi masyarakat tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya. Faktor yang ketiga adalah faktor masyarakat. Kesadaran masyarakat akan makanan tradisional yang mengandung zat pewarna masih sangat rendah. Oleh karenanya, keterbatasan ilmu dan pengetahuan serta informasi yang diterima masih sangat minim, sehingga masyarakat cenderung menggunakan produk zat pewarna ilegal. Dan yang terakhir adalah faktor penegak hukum.
pemahaman aparat penegak hukum terkait komplikasivitas atas hukuman dan materi muatan dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama penegak hukum tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya. Slide selanjutnya. Kesimpulan dari PPT ini adalah bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha atau penjualan jajanan pasar tradisional belum terlaksana dengan optimal, dikarenakan dalam pemberian ganti rugi melakukan usaha terhadap konsumen yang dirugikan masih terhambat oleh adanya perjanjian standar. Upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap peredaran jajanan tradisional pasar belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada ditemukan pelaku usaha yang menggunakan zat pewarna sintetis dalam produk-produk usaha mereka. Slide selanjutnya. Saran berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama adalah bagi pihak pelaku usaha sebaiknya diberi sosialisasi dan pengarahan lebih dalam mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar pelaku usaha sadar akan keamanan dan kesehatan dan tidak merugikan konsumen karena pelaku usaha sendiri juga akan mengalami kerugian jika diketahui ada indikasi penggunaan zat-zat berbahaya oleh BPOM. Bagi pihak BPOM, sosialisasi dan sanksi pemberhentian izin usaha sudah lumayan optimal, namun belum memberi efek jera terhadap pelaku usaha nakal. Sebaiknya BPOM bisa bekerja sama dan intensi terkait untuk memahalkan harga pewarna tekstil dan penambahan sosialisasi dengan menerangkan betapa bahayanya zat pewarna berbahaya beserta penyakit yang bisa dihidap jika telah mengonsumsi zat-zat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.